warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kami dari kelompok 1 akan membahas materi tentang berbagai kendala dalam pengembangan UMKM. Perkenalkan, nama saya Panji Mulai Hidayat sebagai moderator. Langsung saja kita ke materi yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aqorah Nurul Quran. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian pengembangan usaha. Berikut penjelasannya. Pengertian pengembangan usaha adalah tugas dan proses persiapan analitis tentang peluang pertumbuhan potensial, dukungan dan pemantauan pelaksanaan peluang pertumbuhan usaha, tetapi tidak termasuk keputusan tentang strategi dan implementasi dari peluang pertumbuhan usaha tersebut. Dalam perekonomian Indonesia, usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM adalah kelompok usaha yang memiliki jumlah yang paling besar. Selain itu, kelompok ini terbukti tahan terhadap berbagai macam goncangan krisis ekonomi. Maka sudah menjadi keharusan untuk melakukan penguatan kelompok UMKM yang melibatkan banyak kelompok. Perkembangan UMKM tidak cukup sampai di sini saja. Mereka mempunyai beberapa kendala, di antaranya modal, pemasaran, bahan baku, teknologi, manajemen, birokrasi, infrastruktur, dan kemitraan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mustafa Said, NIM 2017-051-0245. Di sini saya akan menjelaskan tentang permasalahan UMKM menurut Andang tahun 2007. Menurut Andang, pada tahun 2007, permasalahan UMKM dapat dikategorikan sebagai berikut. Yang pertama, permasalahan yang bersifat klasik dan mendasar pada UMKM atau basic problem. Yang kedua, permasalahan lanjutan atau adjacent problem. Yang ketiga, permasalahan antara atau intermediate problem. Yang pertama, permasalahan yang bersifat klasik dan mendasar pada UMKM atau basic problem. Antara lain berupa permasalahan modal, bentuk badan hukum yang umumnya non-formal, sumber daya manusia, pengembangan produk, dan akses pemasaran. Yang kedua, permasalahan lanjutan atau adjacent problem. Antara lain pengenalan dan penetrasi pasar ekspor yang belum optimal, kurangnya pemahaman terhadap desain produk yang sesuai dengan karakter pasar, permasalahan hukum yang menyangkut hak paten, prosedur kontrak penjualan, serta peraturan yang berlaku di negara tujuan ekspor. Yang ketiga, permasalahan antara atau intermediate problem, yaitu permasalahan dari instansi terkait untuk menyelesaikan masalah dasar agar mampu menghadapi persoalan lanjutan secara lebih baik. Permasalahan tersebut antara lain dalam hal manajemen keuangan, anggunan, dan keterbatasan dalam kewirausahaan. Perkenalkan, nama saya Budi Karnoto. Saya akan menjelaskan tentang modal. Modal. Banyak dari pelaku UMKM yang yakin bahwa perusahaannya akan bertumbuh dan dapat memperluas pemasaran. Namun terkendala dari sisi modal yang terbatas. Bahkan sebagian dari UMKM masih belum tersentuh lembaga keuangan atau bank. Sehingga banyak juga dari UMKM mengambil jalan untuk memanfaatkan lembaga keuangan mikro, walaupun dengan beban dan risiko yang cukup berat. Kurang permodalan merupakan faktor utama yang diperlukan untuk mengembangkan suatu unit usaha. Masalah ini juga yang membuat seringnya dikeluhkan oleh para pemilik UMKM dan menyebabkan UMKM tersebut gulung tikar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kasuma Jaya. Di sini saya akan menjelaskan tentang kendala pemasaran dalam UMKM. Oke, langsung saja ke materinya. Dalam perkembangan UMKM, terdapat banyak kendala yang dialami. Salah satunya yaitu pemasaran yang kurang baik. Persoalan pemasaran dan promosi merek masih menjadi salah satu kendala terbesar bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah dalam meningkatkan skala bisnisnya di Indonesia maupun di global. Selain konsistensi dalam menjaga kualitas produknya,
para pelaku UMKM seringkali mengalami kendala dalam menjual produknya. Hal itu tak lepas dari kecenderungan para pelaku usaha tersebut yang lebih memfokuskan diri dalam proses produksi tanpa diimbangi oleh pemasaran dan promosi. Salah satu contoh promosi yang sering digunakan yaitu penggunaan promosi mulut ke mulut yang pada zaman sekarang sudah kurang efektif penggunaannya, sehingga produk mereka kalah bersaing dengan produk lain yang sejenis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jainuddin. Di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang teknologi. Teknologi. Sebagian besar UMKM masih dihadapkan pada kendala dalam informasi yang terbatas dan kemampuan akses ke sumber teknologi. Karena itu dapat menyebabkan produk yang dihasilkan jumlahnya sangat terbatas dan mempunyai kualitas yang kurang kompetitif. Keterbatasan teknologi, khususnya usaha-usaha rumah tangga atau mikro, disebabkan oleh banyak faktor, diantaranya keterbatasan modal investasi untuk membeli mesin-mesin baru atau untuk menyempurnakan proses produksi, keterbatasan informasi mengenai perkembangan teknologi atau mesin-mesin dan alat-alat produksi baru, dan keterbatasan SDM yang dapat mengoperasikan mesin-mesin baru atau melakukan inovasi-inovasi dalam produk maupun proses produksi. Perkenalkan, nama saya Yudi Setiawan dari kelas manajemen 3A, NIM 2018 051 0212. Sistem informasi manajemen perusahaan yang tidak baik ibarat sebuah negara tanpa adanya peraturan-peraturan yang jelas. SDM merupakan titik sentral yang sangat penting untuk maju dan berkembang atau dalam memanage sesuatu. Sebagian besar usaha mikro dan usaha kecil tumbuh secara tradisional dan merupakan usaha keluarga secara turun-temurun. Keterbatasan SDM serta usaha mikro dan kecil baik dari segi pendidikan formal maupun pengetahuan dan keterampilannya sangat berpengaruh terhadap manajemen pengelolaan usahanya. Nama saya Tania Nur Amalia. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang berbagai kendala dalam pengembangan UMKM. Poin selanjutnya yaitu tentang manajemen birokrasi. Birokrasi, salah satu kekurangan negara berkembang yang menjadikannya semakin sulit untuk berkembang adalah birokrasi yang berbelit-belit. UMKM yang notabene masih merupakan usaha dengan kestabilan dan kekuatan yang relatif lemah akan semakin sulit untuk berkembang di bawah proses birokrasi yang berbelit-belit ini. Anggota Komite Ekonomi Nasional Sandiaga Uno mengatakan persoalan utama yang dihadapi usaha kecil menengah dan pengusaha pemula berkaitan dengan birokrasi perizinan yang masih berbelit-belit dan lama. Prosesnya bisa mencapai 3-5 bulan, yang membuat mayoritas usaha kecil memilih bergerak di sektor informal. Birokrasi yang berbelit ini dan lama masih menjadi persoalan utama yang dihadapi usaha kecil sehingga banyak memilih bergerak di sektor informal. Dan bagi pengusaha pemula justru bisa menimbulkan demotivasi karena optimisme berwirausaha bisa luntur akibat perizinan yang rumit itu, papar beliau. Sandiaga menyatakan untuk pengembangan UMKM dan kewirausahaannya harus dimotori oleh pemerintah dengan mempermudah perizinan usaha di seluruh daerah agar seluruh usaha kecil menengah itu bisa dirangkul di sektor formal. Hal itu katanya merupakan langkah awal bagi UMKM untuk mengembangkan usahanya lebih baik dan dapat mengoptimalkan potensi bisnis serta peluang untuk mengakses pembiayaan dari perbankan juga semakin besar. Perkenalkan, nama saya Sabiqul Pala. Saya akan menjelaskan tentang infrastruktur. Infrastruktur merupakan instrumen untuk memperlancar berputarnya roda perekonomian sehingga bisa mempercepat akselerasi pembangunan. Kendala yang dihadapi UMKM pada infrastruktur atau pengadaan sarana dan prasarana usaha yang relatif terbatas, ketersediaannya baik itu dari pelaku usaha atau pemerintah, juga menjadi salah satu kendala penghambat kinerja UMKM. Terkadang produk-produk UMKM kuat di hulu namun lemah di hilir. Artinya produk-produk UMKM sebenarnya memiliki kualitas yang tidak kalah saing
banding produk-produk buatan industri maju. Namun produk-produk UMKM sering lemah dalam infrastruktur promosi dan pemasarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alin Kalina. Saya akan menyampaikan pembahasan terakhir mengenai kendala dalam pengembangan UMKM, yaitu kemitraan. Berikut penjelasannya. Kemitraan pada dasarnya menggabungkan aktivitas beberapa badan usaha bisnis. Oleh karena itu, sangat dibutuhkan suatu organisasi yang memadai. Dengan pendekatan konsep sistem, diketahui bahwa organisasi pada dasarnya terdiri dari sejumlah unit atau subunit yang saling berinteraksi dan interdependensi. Sampai detik ini, masih banyak pelaku UMKM di Indonesia yang mengaku kesulitan untuk bisa menggandeng industri besar berkolaborasi. Ada banyak kendala yang dihadapi UMKM di Indonesia agar bisa bermitra dengan industri besar. Kendala teknis dan non-teknis seperti permodalan dan keterbatasan informasi yang dimiliki pelaku UMKM membuat pertumbuhan kemitraan antara industri besar dan pelaku UMKM di Indonesia baru sekitar 20% saja. Padahal sistem kemitraan antara industri besar dan UMKM bisa jadi strategi jitu untuk mewujudkan perekonomian nasional yang berkeadilan. Untuk mendorong pertumbuhan kemitraan industri besar dan pelaku UMKM, Kementerian Koperasi dan UKM mulai membentuk satuan tugas atau Satgas Kemitraan Usaha Mikro Kecil Menengah pada Desember tahun 2016. Sekian presentasi dari kelompok 1, semoga materi ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Tetap selalu jaga kesehatan dan jaga kebersihan. Dan yang penting tetap di rumah aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.